Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tunggal. Selamat pagi Yohanes, sehatkah? Sehat Bu. Cuman ada flu-flu sedikit Bu. Iya. Baik, Yohanes, silakan pimpin doanya terlebih dahulu untuk memulai pelajaran di pagi hari ini. Baik Bu. Ibu, teman-teman sekalian, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semua untuk belajar mata pelajaran sejarah peminatan di pagi ini? Sudah Bu. Ya, Bu. Siap, Ibu. Ya, alhamdulillah ya kalau begitu. Ketua kelasnya Yohanes, tolong informasikan ke Ibu siapa di kelas ini yang belum hadir. Yang belum hadir, yang pertama itu teman Umi Bu. Umi Muyasaru Bu. Oh, Kemudian Umi. ada Apa keterangannya Yohanes? izin Bu. Oh, izin ya. Ya. Selain Kemudian Umi, siapa lagi? ada teman saya Umar Ibu. Sri. Oh, Umar dan Sri. Umar Baik. Hamdan. Umar Hamdan, Baik, Sri begitu. Widiawati sama apa ya? Sri. Ya. Tiga orang saja Bu yang Sri. tidak hadir. 3 orang saja yang tidak hadir Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Mungkin mereka ada kendala untuk belum bisa mengikuti pelajaran di pagi ini. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru, tapi sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali ya kepada kalian mengenai materi minggu lalu. Ada yang bisa menjawab atau ada yang masih bisa, ada yang mengingat materi apa minggu lalu? Lupa Bu. Lupa, tidak Lupa, apa-apa Bu. kalau lupa. Ibu ingatkan kembali. Terus Bu. Iya, minggu lalu kita membahas mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, sebelum Ibu Oh, ya, masuk Ibu. Betul, materi Bu. hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya, tapi sebelumnya Ibu share screen terlebih dahulu ya, materi apa yang akan kita mulai. Iya, Baik Bu. Bu. Hai, Bu. Oke. Hari ini kita akan masuk materi sejarah kontemporer dunia. Di sini Ibu akan membahas 3 hal. Pertama, sejarah runtuhnya Vietnam Selatan. Kedua, berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Ketiga, runtuhnya Jerman Timur. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, tadi Ibu tanyakan kepada kalian, apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Kata Vicky, tidak ingat Bu, lupa, tidak apa-apa. Lupa itu adalah mutlak memang punyanya manusia ya. Maka di sini Ibu selaku guru itu mengingatkan kembali bahwa kita minggu lalu itu membahas mengenai peran aktif bangsa Indonesia. Nah, di sini apakah kalian mengetahui apa yang melatar belakangi Afrika bergabung di dalam gerakan non-blok? Tahu Bu. Tahu Bu. Tahu. Teddy apa Teddy? Karena Amerika tertindas Bu dari penjajahan sehingga dia membuat ikut gerakan non-blok untuk memerangi perang dingin, takutnya dijajah kembali Bu. Betul sekali ya. Jawaban Teddy itu sudah betul. Ada yang lain? Saya Bu. Ya Yohanes, silakan. Afrika mau bergabung dalam gerakan non-blok karena mereka tidak mau terlibat dalam perang dingin antara Rusia dan Amerika, Bu. Ya, betul. Selanjutnya ada yang lain? Tidak ada, tidak apa-apa ya. Sebenarnya kalian itu semuanya sudah tahu alasan utama kenapa Afrika itu bergabung menjadi bagian gerakan non-blok karena ada yang mempeloporinya yaitu politik apartheid, anak-anak ya.
Nah, tahu tidak apa itu politik apartheid? Tahu, Bu. Tahu apa itu politik apartheid? Politik apartheid ini adalah politik yang memisahkan berdasarkan warna kulit, Bu. Betul sekali. Sekarang Visita, apakah kebijakan itu masih Visita temukan di dalam kehidupan sehari-hari? Masih, Bu. Kadangan Yohanes suka ngatain saya kulit hitam, Bu. Oh, itu tidak boleh, Yohanes. Karena Tipu, ya Bu. perbuatan seperti itu Tipu, Bu. itu sudah masuk ke kategori diskriminasi ras, akan memecahkan perpecahan antara ras satu dengan yang lain. Oke, semuanya sudah bisa menjawab. Maka kita maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa yang harus kita capai pada mata pelajaran hari ini. Ada 5 ya. Pertama, melalui kegiatan metode ceramah bervariasi dan pengamatan gambar, kalian mampu mengevaluasi mengenai sejarah kontemporer tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Kedua, melalui kegiatan tanya jawab dan penayangan PowerPoint, kalian dituntut untuk bisa menafsirkan sejarah kontemporer tentang dihapusnya apartheid. Ketiga, melalui kegiatan penugasan dan pengamatan video dokumenter, peserta didik mampu merincikan mengenai runtuhnya Jerman Timur. Keempat, melalui kegiatan pengerjaan LKPD berbasis masalah, peserta didik mampu merekonstruksi sejarah kontemporer dunia, antara lain runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid, Jerman Timur. Ya. Kelima, kalian nanti di akhir itu dituntut untuk menyajikan hasil kerja kalian, yaitu mengulas penganalisisan masalah. Nah, sebelumnya di sini Ibu ada gambar itu, ya. Kelihatan gambarnya, anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kira-kira, Vicky, itu gambar apa, Vicky? Itu disiksa, Bu. Rakyat Vietnam, Bu. Apa, Vicky? Tidak kedengaran? Disiksa. Menderita itu, Bu. Penderitaan, betul. Sudah kelihatan ya. Kemudian, Rosu, mana Rosu tadi? Bu, Nah, itu gambar tentara lagi menyiksa rakyat pribumi kayaknya, Bu. iya, Itu kan- seperti orang pribumi ya, betul sekali. Karena nanti ini ada kaitannya dengan ras yang sama seperti kita. Ya, baik. Di sini ya, gambar di sini, ini adalah foto. Ya, foto terdahulu mengenai kondisi rakyat Vietnam. Jadi kata Vicky tadi, itu penderitaan, Bu, betul. Artinya kalau kita kaitkan ya, kondisi rakyat Vietnam ini, wow, artinya perang Vietnam ini membawa penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, kesedihan, ya. Maka kita akan membahas latar belakang runtuhnya perang Vietnam nanti di sini. Nah, selanjutnya, selain ada gambar, kalian dengarkan baik-baik ya, Ibu ingin menampilkan PowerPoint interaktif. Ya. Nah, ini adalah penjelasan ya mengenai apartheid yang sudah dijelaskan oleh Visita bahwa apartheid tadi adalah kebijakan politik yang membedakan ras kulit putih dan ras kulit, ya anak-anak. Kalian lihat terlebih dahulu lagi. Ada video lagi yang Ibu buat. Oke, sambil menunggu video ini, ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang sudah Ibu jelaskan tadi? Baiklah anak-anak, tadi sudah dijawab oleh teman-teman kalian semua bahwa tokoh yang memiliki partisipasi yang sangat besar
untuk penghapusan politik apartheid itu adalah Nelson Mandela, ya. Semuanya sudah memahami ya sampai di sini. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai runtuhnya Jerman Timur. Klip, ya. Dah, aku bayang ngeluarkan. Bisa kalian perhatikan? Sejarahnya tembok Berlin. Pecahan Uni Soviet, banyak negara di Eropa Timur yang meninggalkan ideologi komunis. Begitu pula Jerman yang menurut perjanjian Potsdam 1945, wilayahnya dibagi jadi 4 wilayah. Itu wilayah milik Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Uni Soviet. Dalam perkembangannya, Perancis dan Inggris menjadi satu wilayah pada 1949. Oke, itu adalah video mengenai runtuhnya tembok Berlin. Ada yang bisa mengkaitkan runtuhnya tembok Berlin ini nanti itu memunculkan sejarah yang besar. Kira-kira sejarah mengenai apa? Ririn, sejarah mengenai apa? Akibat runtuhnya tembok Berlin, ada sejarah apa lagi yang muncul? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Yohanes bisa membantu? Oke, baik Bu. Dengan runtuhnya tembok Berlin, di Eropa terjadi berakhirnya kekuasaan Nazi oleh Adolf Hitler yang kalah dalam perang melawan blok Barat atau blok Amerika Serikat, Bu. Terima kasih, Bu. Betul sekali. Jadi di sini tembok Berlin runtuh ini adalah sebagai simbol berakhirnya Perang Dingin. Sehingga setelah Perang Dingin berakhir, terjadilah kembali reunifikasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, hari ini kita akan menganalisis masalah menggunakan problem based learning. Pertama-tama, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu kepada kalian semua. Ya, sudah kalian terima LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Ini nih ya. Di sini LKPD ini ada 3 kegiatan anak-anak ya. Kegiatan pertama ini membahas mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Kegiatan kedua ini nanti membahas mengenai politik apartheid. Kegiatan ketiga ini akan membahas mengenai runtuhnya Jerman Timur. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Kelompok pertama ini untuk pembagian kelompok kita membagi berdasarkan absensi saja. Tapi supaya menghindari penumpukan antara laki-laki dan perempuan, maka absennya nanti itu Ibu acak dari atas, tengah, dan bawah. Untuk kelompok 1, ketuanya itu Yohanes. Untuk Baik, Bu. 2, ketuanya itu Ririn. Untuk kelompok 3, ketuanya Umar. Umar, mendengarkan Ibu berbicara? Ya, Bu. Nah, untuk ketua kelompok nomor 4 itu Umi. Ketua kelompok nomor 5 itu Rosu. Dan terakhir Iya, itu Ibu. Sri. Nah, kalian bisa melihat di tayangan ini apa yang harus kalian lakukan ya, tema-temanya apa saja. Nah,
Silakan Ibu kasih waktu kalian untuk duduk sesuai kelompoknya. Sudah semua duduk sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Kalau Bu. sudah, semuanya silakan membuka LKPD-nya masing-masing sesuai kegiatan yang sudah Ibu perintahkan tadi. Dan juga di sini Ibu tidak lupa memberikan kalian bahan ajar. Baik, Bu. Bahan ajar ini sifatnya mempermudah kalian dalam menganalisis masalah-masalah yang ada di dalam LKPD, ya. Sampai di sini ada yang kurang memahami penjelasan Ibu atau ada yang ingin bertanya mengenai materi yang tidak paham atau soal yang tidak dimengerti? Tidak ada, Bu. Paham, Oke, Bu. kalau tidak ada, ya, Ibu persilakan kalian mengisi terlebih dahulu secara berdiskusi. Harapan Ibu, ya, walaupun soal ini ada yang sama, kegiatannya ada yang sama, tapi bukan berarti jawabannya bisa sama ya anak-anak. Baik, Bu. Bu. Oke, sudah 30 menit kalian berdiskusi. Apakah kalian sudah menuangkan isi hasil diskusi ke dalam LKPD? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah, kita akan langsung mempresentasikannya. Saya ingin kelompok 3 terlebih dahulu. Siapa ketua kelompok 3? Pak Umar. Umar. Bukan 3, saya 5. Oh, siapa ketua kelompok 3? Saya, Bu. Nah, Ibu Rosu ya? Kita, Bu. Oh, Visita. Silakan kelompok Visita. 4, Bu. Presentasikan Kita hasilnya. itu, Bu. Dan kalian harus mendengarkannya. Oke, teman-teman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil. Oke, demikianlah presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kelompok Ririn, ada coba tanggapi, apakah menurut Anda isi dari analisis dari kelompok 3 itu sudah sesuai belum? Kalau menurut kelompok kami sudah sesuai, Bu, dengan apa yang diperintahkan soal sesuai dengan LKPD. Kelompoknya juga sepertinya bekerjanya sangat kompak di kelompoknya itu, Bu. Oke, Terima Bang. kasih, Ririn. Ya. Baik, semuanya sudah persentase ya. Nah, kita sudah sampai kepada kegiatan akhir. Marilah kita sama-sama merefleksikan ya. Oke, coba Umar, apa refleksi untuk kegiatan hari ini? Kesimpulannya, Bu? Iya, betul. Kesimpulannya. Baik. Berakhirnya Perang Dingin itu diawali dengan runtuhnya tembok Berlin. Runtuhnya tembok Berlin ini adalah simbol keruntuhan blok komunis dan juga berakhirnya Perang Dingin, sehingga Jerman yang pemerintahannya terbagi menjadi 2. Ini itu, Bu. Ya, ada yang lain? Coba Rosu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Bu, bahwa Jerman Barat dan Jerman Timur itu setelah mereka beruntuh, mereka terpisah, pada akhirnya mereka bersatu kembali menjadi negara Jerman seperti sekarang, Bu.
Ya, betul sekali ya. Jadi semuanya sudah bisa menyimpulkan ya analisis yang telah kalian kerjakan. Marilah sama-sama kita mengapresiasi dengan cara bertepuk tangan. Ya, selamat untuk semuanya karena telah menyelesaikan materi dan tujuan pembelajaran di hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita, Ibu ingin membagikan soal post-test. Sudah selesai mengerjakan soal post-test? Sudah, Bu. Sudah, ya. Baik, kalau sudah, mungkin waktu kita telah berakhir. Jangan lupa, Ibu ingin memberikan tugas mandiri di rumah, kerjakan buku sejarah pemecatan ya, pada halaman 289 sampai 294. Minggu depan atau tepatnya pada pertemuan selanjutnya, silakan tugas dikumpul. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah jatuhnya Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslowakia. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi minggu depan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri terlebih dahulu pertemuan kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.